Anda kembali bersama kali dalam Ada Apa Berita. Tapi itu di ruang remang-remang dan jangan di ruang terang benderang. Ya ini sudah on air ini ya. Nggak apa-apa. Barangkali ada yang belum sadar bahwa ini sudah on air ya Pak. Saya 100% sadar. Jadi gini, soal sadar dan tidak sadar, begini. Ini kita main TikTok ya. Oke, ini kan ada ruang privat, ruang dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau kita main games, permainan ya. Sebenarnya kan saya bilang Jokowi tidak otonom menyusulkan Budi Gunawan, ya kan? Budi Gunawan ada catatan-catatan dan saya yakin Jokowi tahu itu. Tapi masalahnya ada arus deras yang kemudian menginginkan tetap BG. Diajukanlah Budi Gunawan ke DPR. Barangkali maunya presiden, DPR yang nolak karena sudah tersangka. Ternyata DPR beliau ini dia terima juga. Sehingga bolanya balik lagi ke Jokowi akhirnya. Iya, itulah kekuatannya. Inilah semua saling melempar-lempar. Ada yang berharap agar KPK yang lebih dulu menetapkan tersangka sehingga tidak terjadi. Nah, makanya harus dihormatilah semua proses yang sedang berjalan. Ada yang berharap DPR tadi yang menolaknya. Ternyata tidak juga. Ada yang ya makanya jangan saling mengharap menurut saya. Hormatilah proses yang sedang berlangsung. Ya, kita hormati proses hukum. Dalam politik itu ada kita harus menghitung ya cost and benefitnya. Oke, barangkali apa benefitnya untuk kemudian menetapkan sebagai Kapolri yang tersangka? Kalau costnya sudah pasti, saya kira Jokowi akan hilang kepercayaan masyarakat banyak sekali. Itu bisa dipastikan. Itu iya, tapi bukan berarti lalu hopeless, kehilangan harapan. Nah ini kan pandangan-pandangan tentu kita dengar ya, tetapi menjadi pembenaran supaya tidak memberikan juga otoritas penuh kepada presiden. Nah kalau misalnya presiden melalui institusi yang ada melakukan program-program yang konkret dan bisa mendapat simpati, apa salahnya nanti? Bisa. Maksudnya tersangka jadi Kapolri? Oh bukannya itu kan, jangan program-program yang lain, maksudnya kartu sehat, kartu apa begitu kan? Tidak semata itu, tapi semualah misalnya program. Kalau misalnya di antara semua itu, misalnya di atas misalnya 70-80%. Tapi program penegakan hukum bagaimana? Lo kan banyak elemen-elemen yang lain. Jangan malah nanti bisa jadi juga institusi-institusi yang lain. Misalnya begini ya, kalau misalnya berkaitan misalnya dengan mafia di bidang penegakan hukum harus bisa bertitik tumpu pada itu, soal itu misalnya. Jadi bahwa ada kekurangan ya, bukan berarti kita tidak memperkirakannya Pak Refli ya. Saya mengerti maksudnya Pak Refli dari perspektif ketatanegaraan dan politik hukum ya. Tapi juga saya bisa memberikan perspektif lain dalam rangka melengkapi itu, bahwa ini lain memang kasusnya, tetapi bukan berarti soal Pak Jokowi itu dibatasi seolah-olah kehilangan harapan semua kalau dalam kasus ini. Kan ada ruang yang lain untuk bisa menciptakan percayaan publik lagi nanti, supaya tidak menjadi ada pembenahan seolah udah selesai semua. Jadi, besok Kapolri dunia. Ini bukan segalanya begitu ya? Seolah-olah. Tapi harus ada langkah konstitusional. Harus ada tindakan konkret. Jadi output kebijakan ini harus kalau PKS senang, kenapa? Oh tidak, kita tidak senang. Kita tidak senang. Kalau Jokowi blunder terus nanti seperti Demokrat. Jadi ini ibarat bayi. Akhir pemilu ke depan, ya kan? Kemudian orang akan merecognize partai pemerintah ini partai yang korup. Tidak pro pada pemberantasan korupsi. Dan itu yang terjadi pada jangan itu ya sebabnya kompak ya. Begini, ya, ketika fit and proper test, konspirasi beliau itu Budi Gunawan juga ketika kita tanya masalah rekening gendut, kemudian penetapan status tersangka ya kepada KPK, ya dia juga tentu dia juga heran dengan penetapan tersebut. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa kalau nanti suatu saat dia menjadi terdakwa, dia akan mengundurkan diri dari posisinya kalau kemudian dilantik oleh presiden. Jadi sebenarnya menurut saya proses ini harus dilalui. Jadi jangan sampai kemudian ketika udah cacat sedikit lalu ditolak gitulah, ya ditolak. Toh nanti mengundurkan diri kalau terdakwa kan begitu kan. Tapi menurut saya pun ya, mestinya juga DPR secara institusional tidak sekedar hanya mengatakan bahwa bola itu sekarang di tangan presiden. Tapi tugas tanggung jawab itu sepenuhnya juga bisa diambil alih, bukan diambil alih ya, tapi menjadi bagian dari DPR karena sudah memberikan persetujuan dengan segala dinamikanya begitu. Jadi oleh karena itu maka dua lembaga ini, lembaga kenegaraan ini menjadi dalam posisi saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah itu rapat kami mengusulkan tadi Komisi 3 mengusulkan agar pimpinan DPR itu menggelar rapat konsultasi ya DPR dengan presiden untuk membicarakan masalah ini. Ya kan, sehingga kemudian kedua lembaga ini bisa memberikan solusi. Jangan kemudian saling defense, saling menahan diri. Singkat ini sebelum break. Iya, saya sebenarnya kalau mau menarik garis demarkasi sederhana ya. Banyak jalan menuju Roma,
sepanjang tidak melantik seorang tersangka sebagai Kapolri. Baik. Sederhana sekali sesungguhnya, banyak sekali caranya. Baik, kita harus break dulu. Kalau banyak nanti panjang kan ini, break dulu. Kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir, jadi mungkin sekaligus closing segmen saya dari Pak Refli dulu. Kalau tadi ada yang mengomentari bahwa langkah Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan, memberhentikan Sutarman dan mengangkat Badrodin sebagai PLT ini bisa berujung kepada pemakzulan, begitu kata Pak Margarito. Kalau menurut Anda? Itu terlalu jauh ya. Mungkin Pak Margarito itu ya biasalah kan, kadang-kadang di bidang hukum tata negara sering begitu, tapi terlalu jauh menurut saya. Karena kalau kita bicara pemakzulan itu harus ada jelas alasan konstitusionalnya. Ya, alasan konstitusionalnya itu melakukan pelanggaran berat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tidak lagi memenuhi syarat, misalnya pernah menjadi warga negara asing atas kehendaknya sendiri, ya, tidak mampu secara jasmani dan rohani. Dan saya kira dalam kasus Kapolri ini semata-mata hanya saya kira a matter of choice, soal pilihan, dan pilihan tersebut adalah pilihan yang kemudian terbuka, open to interpretation. Jadi orang bisa menginterpretasikan ini sesuai dengan Undang-Undang Polri, tapi bisa juga di sisi lain mengatakan ini sudah melanggar. Nah, hal yang seperti ini sesungguhnya kan hanya soal komunikasi politik, ya. Bagaimana kemudian kepentingan yang berbeda ini saling dipertemukan. Itu saja saya kira. Baik, silakan ini Pak Nasir. Iya, jadi Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap, tidak boleh berada di persimpangan jalan, ya. Jadi tuntutan, dukungan, ya, terkait dengan penetapan status tersangka Budi Gunawan yang sudah menjadi Kapolri terpilih itu harus ada outputnya. Nah, output itu juga harus ditindaklanjuti. Nah, karenanya tentu ada resiko, apapun resikonya. Nah, karenanya kalau menurut saya pribadi, maka Presiden Jokowi harus segera melantik apapun ya status yang disandang oleh melantiknya bukan tersangka. Ya, melantik Kapolri terpilih yang sudah dipilih oleh DPR. Yang sudah dipilih secara kompak oleh DPR. Dipilih secara kompak oleh DPR dan disetujui oleh DPR. Nah, saya pikir sebelum sampai ke situ, tadi saya mengatakan ada baiknya memang pimpinan DPR bersama Presiden melakukan rapat konsultasi, memastikan harus ada jalan keluar. Nggak boleh juga diambang seperti ini. Presiden juga menurut saya kurang tepat kalau mengatakan kita tunggu proses hukum, ya. Sampai kapan proses hukum ini berjalan? Nah, karenanya dia harus segera mengambil sikap. Apapun sikapnya itulah pilihan Presiden. Saya pikir apapun sikapnya harus diterima legowo oleh Budi Gunawan, bahkan juga pihak-pihak yang mendukung Budi Gunawan. Oleh DPR juga. Saya pikir DPR sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ya, kan? Itu bagus kalau begitu. Silakan nih Pak Firman, giliran Pak Refli. Jadi ini proses hukum kan tetap berjalan. Ya, apapun jabatan seseorang yang menjadi tersangka itu udah KPK, itu maka KPK bisa melakukan proses itu sesungguhnya. Jadi jangan terhambat dengan soal apa jabatan itu orang. Nah, tetapi karena sudah ada proses konstitusional di mana sudah disetujui oleh DPR, maka menurut saya diambil pelantikan dulu dalam rangka untuk menjaga roh dan proses konstitusional ini, tidak sekedar Budi Gunawan semata. Nah, bahwa ada langkah-langkah kenegaraan setelah itu menjadi hak prerogatif kewenangan Presiden dalam rangka melihat seluruh situasi kondisi yang ada. Tetapi menurut saya juga Pak Nasir, ya, menurut saya DPR juga harus dalam posisi untuk saling menyempurnakan, memperkuat Presiden, gitu. Karena Presiden hanya menanggapi persetujuan konstitusional DPR. Makanya agenda kenegaraan berikut dalam melantik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir itu, karena prosesnya sudah berjalan sedemikian rupa, DPR sudah memberikan persetujuan, maka tentu Presiden mengambil sikap, yaitu menanggapi persetujuan itu. Oleh karena itu, maka ada baiknya juga DPR itu tidak lantas memisahkan diri dengan Presiden. Karena dua kelembagaan ini dalam posisi yang sama sesungguhnya dalam konteks ini. Kalau misalnya ada konsultasi itu silakan dalam rangka untuk bisa mencari jalan keluar kebuntuan kenegaraan ini. Walaupun sebetulnya menurut saya bisa dicari jalan keluar, ya. Kalau misalnya dibilang Pak Refli tadi bahwa ini jangan melantik tersangka, realitasnya tersangka. Tapi kan ada proses konstitusional yang kita harus lihat juga. Nah, sebetulnya kalaupun dilantik proses hukum tetap berjalan. Baik. Karena selama ini juga KPK intinya tetap, Bang Firman, DPR pasti tidak akan membiarkan Presiden itu mendatangkan laku, jangan biarkan aku sendiri gitu. Jadi kesimpulannya begini, melantik tersangka, nah tidak melantik. Itu aja sederhana. Baik, kita ada berbagai macam pendapat begitu ya, biar Pak. masyarakat Beragam pendapat, ya itu biasa. Akankah nanti ini Budi Gunawan tapi penjelasannya kan utuh lah kita. Ya, bakal dilantik dan merasakan jabatan sebagai Kapolri mungkin beberapa saat begitu sebelum menjadi mudah-mudahan tidak. atau sama sekali tidak pernah dilantik
dilantik begitu ataukah tertunda begitu, kita nantikan saja ya. Sebagai publik hanya bisa menantikan saja. Terima kasih. Sampai kapan kita tidak tahu. Sampai kapan? Tanyakan pada rumput bergoyang. Terima kasih nih Pak Nasir, Pak Refli dan juga Pak Firman, dan pemirsa Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih.